semuanya, perkenalkan nama saya Zeni Dwi Astuti dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum dengan NIM 19401244010. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raden Wira Saputra dari 197424140 dari kelas U19 Prodi Pendidikan Ekonomi UNJ. Halo, perkenalkan nama saya Tina Sumarno dengan NIM 19102244064 Nama saya Neta Kusumarifa Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia NIM 192012444016. Perkenalkan nama saya Lucy Kristianti Panjaitan dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika 2019 NIM 1920244010. Perkenalkan saya Hanifah Rika Syafira dari Prodi Akuntansi NIM 198404440. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Galan Pamungkas. Saya dari Prodi Ilmu Keolahragaan 2019 dengan nomor NIM 196031410711. Halo, nama saya Alang Kirawimala, NIM 1920124105 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan nama saya Dini Kusuma Dewi dari Prodi Manajemen 2019 NIM 1980814112. Halo, saya Feliana Fatika Sari Sutoyo dengan NIM 1930814402 dari Prodi Biologi. Jawaban tak apa-apa. Ini apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Rahmat, Mas Pica, Mas Yusuf, Mbak Sari, Mbak Nian. Nah, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast saya. Jadi kenalkan, di sini nama saya Raden Helmika Saputra. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, jadi topiknya namanya pengenalan dan pelatihan berinvestasi di pasar modal bagi remaja. Jadi di program ini ada beberapa tahap. Yang pertama nanti kan kita akan belajar mengenai apa itu pasar modal, apa itu saham, terus nanti ada praktik pembuatan akun. Akunnya itu demo, jadi kalau mbak-mbak atau mas-mas di sini masih takut pakai uang asli buat praktek jual beli saham, kan itu bisa pakai akun demo di RTI Bisnis namanya. Terus nanti kita juga akan belajar tentang cara pembelian dan penjualan saham secara demo ya, jadi nggak usah pakai uang asli, pakainya uang virtual dapat dari RTI Bisnisnya itu. Terus setelah kan kita belajar, kita buat akun, kita setelah punya akun itu kan kita bisa jual beli. Nah, pada saat jual beli saham itu kita tuh harus tahu tentang analisis teknikal dan analisis fundamental. Jadi nanti depannya kita juga akan belajar mengenai bagaimana toh kita analisis fundamental suatu saham itu bisa kita lihat dari laporan keuangan di perusahaan tersebut. Terus kalau teknikal nanti kita belajarnya tuh belajar tentang grafik kayak candlestick. Nanti ada candlestick yang warnanya pokoknya merah atau biru, atau nanti menyelesaikan aplikasinya. Nah, yang pertama-tama kita belajar mengenai pasar modal. Nah, jadi pasar modal itu merupakan pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang merupakan dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, pasar modal ini dalam artian seperti itu merupakan suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Nah, pengertian bursa efek sendiri itu merupakan suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pengertian efek itu merupakan setiap surat berharga atau sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan. Misalnya surat pengakuan utang, surat berharga komersial atau komersial paper, saham, obligasi, tanda bukti ulang, bukti rek atau rek issue dan barang. Nah, selanjutnya kita langsung belajar tentang saham. Nah, untuk saham itu bisa diartikan sebagai tanda penyataan modal seseorang atau pihak, yaitu badan usaha, pada suatu perusahaan atau perseroan. Nah, dengan menyatakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atau hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Nah, ini di sini juga kita ada keuntungan memiliki saham, yakni salah satunya itu kita bisa dapat dividen. Biasanya pembagian dividen itu setelah adanya RUPS, yaitu setahun sekali. Misalnya di RUPS itu menghendaki adanya pembagian dividen, biasanya kita juga akan mendapatkan, mungkin kalau biasanya di saham-saham itu sekitar 2-10% juga ada. Terus untuk capital gain itu kenaikan harga saham, misalnya pada hari ini kita beli saham itu harga 50.000. Nah, bisa jadi kita beli pukul 9 harganya 50.000, nanti kita pukul 2 atau jam 1-an gitu kita menjualnya, harganya mungkin bisa naik jadi 55.000 atau mungkin bisa lebih 100.000 juga bisa. Terus kita kan ada keuntungan, pastinya kita juga memiliki kerugian atau resiko. Nah, resikonya itu tidak dapat dividen. Biasanya kalau yang tidak dapat dividen itu hasil keuntungan dalam 1 tahunnya itu digunakan untuk ekspansi perusahaan. Jadi pada saat rapat petinggi perusahaan itu menghendaki kalau keuntungannya disimpan untuk ekspansi perusahaan, bukan dibayarkan kepada pemilik saham. Nah, yang kedua itu capital loss. Capital loss itu kayak nilai sahamnya kita berkurang. Misalnya tadi kita beli dari 50.000, tapi saat kita jual, misalnya kita beli jam 9 harga 50.000,
kita mau jual di jam 2 harganya menjadi 45.000 atau 47.000, itu namanya capital loss atau kerugian. Nah, untuk selanjutnya kita belajar mengenai pembuatan akun saham, terus kita juga belajar mengenai jual beli saham secara virtual. Jadi di sini saya mengajarkannya memakai RTI Bisnis. Apa itu aplikasi RTI Bisnis? Jadi nanti aplikasinya seperti ini ya Mas Mbak. Nanti di situ kita bisa membuat akun secara virtual. Jadi kita bisa jual beli saham tanpa perlu mengeluarkan uang. Biasanya kan kalau kita sebagai pemula kan masih takut kalau misal mau beli saham, misalnya kita punya uang 1 juta, mesti kita kayak ya gampangnya kita overthinking, oh ini uangku baru aja naik atau malah minus ya. Mungkin kalau masih baru-baru emang psikologisnya tergoncangnya seperti itu, apalagi nanti kalau kita beli satu lot itu 100 lembar ya. Jadi kalau di pasar modal ini khususnya saham itu kita belinya itu namanya satu lot isinya 100 lembar. Nah, di aplikasi ini cukup mudah. Nanti kalian seperti yang ada di pandan ini kan bisa download kalau yang di Android pakai Play Store, kalau yang di Apple pakainya App Store. Ini kan nanti terbuka aplikasinya seperti ini, lalu nanti tinggal tekan ini, terus nanti pilih menu trade, lalu pilih IDX Virtual Online Trading. Untuk step selanjutnya kita diarahkan ke menu login. Karena kita belum punya akun ya, di sini kita belum punya akun, jadi kita langsung register terlebih dahulu. Setelah register, kita isikan semua data diri kita, lalu kita melakukan verifikasi. Kita cek apa emailnya sudah benar, apa tanggal lahir dan namanya sudah benar. Kalau nanti sudah benar semua, kita langsung klik login. Setelah klik login, kita nanti dapat notifikasi seperti congratulations, your account has been active. Artinya kalau udah ada notifikasi seperti itu, akun kita udah aktif dan kita udah mulai bisa belanja saham secara virtual. Nah, pada menu di saham RTI Bisnis ini ada beberapa menu seperti order book, buy, sell, order list, trade list, holding, dan account. Nah, order list itu isinya saham yang kita beli atau jual, baik masih dalam antrian maupun sudah terbeli. Apabila masih dalam antrian, kita dapat melakukan perubahan jumlah lot dan harga melalui menu aman dan membatalkan kerugian melalui menu withdraw. Nah, untuk gampangannya, jadi prakteknya kebetulan saya pakainya Mandiri Sekuritas. Kalau untuk pembelian ini kan sama kayak yang di RTI Bisnis, kemudian tinggal kita klik buy, terus mau tentuin harganya berapa. Ini kan misalnya BRI Syariah atau BRIS itu kan singkatannya, kalau sekarang dulu itu ada BRI Syariah, ada BNI Syariah, terus Mandiri Syariah. Kan kita bank ini kan melebur jadi satu menjadi Bank Syariah Indonesia, kodenya masih tetap sama BRIS. Nah, BRIS di harga penutupan hari ini kan harganya 157.500 per 100 lembar atau 1 lot ya. Jadi misalnya kita mau beli ini, kita tinggal klik di angka 157.500, terus nanti tinggal klik mau beli berapa lot. Misalnya mau beli 5 lot, ya udah kita klik 5 gitu, lalu nanti langsung klik buy. Nanti setelah buy, kita nunggu antrian, misalnya harga kita disetujui dan ada yang mau menjual sahamnya, kita langsung match atau udah ordernya itu diterima gitu, dan sahamnya udah langsung masuk ke portofolio kita. Nah, nanti jadinya seperti ini, udah masuk ke portofolio, jadinya artinya kita udah berhasil membeli saham tersebut. Nah, sebelum materi dilanjutkan, apa ada yang mau bertanya tentang cara jual beli atau pembuatan akun? Yang diusahakan ini berapa persen lagi? Gimana? Berarti ada persenan lagi? Itu kalau yang persen itu nilai dividen. Jadi dividen itu kan 1 tahun sekali. Misalnya kalau yang
misalnya pembagiannya agak baik itu biasanya BBCA itu atau bank BCA itu pembagian dividen itu hampir sama kayak kita deposito ke bank. Kalau di bank kan sekarang bunganya kalau nggak salah itu sekitar 4%. Nah kalau di dividen itu biasanya ada yang lebih dari 4%, juga ada yang kurang. Biasanya kalau dari para investor tuh kalau misalnya nyari dividen ya mungkin belinya tuh 1 bulan atau 2 bulan sebelum RUPS. Karena kalau nanti pada saat RUPS terus ada tanda bagi dividen dan beneran bagi dividen, biasanya harganya itu langsung melonjak naik. Terus pas tanggal di pembagian dividen itu harganya langsung longsor. Jadi biasanya orang-orang belinya tuh misalnya pembagiannya dividen tanggal 23, mungkin dia tanggal 22 atau 21-nya udah dijual sahamnya gitu. Nah, kalau ini kan masih di aktivitas itu virtual. Kalau misalnya Mas atau Bapak itu mau beneran dan mau jual beli saham, mungkin kita bisa bisa buat akun seperti di tempatku itu pakai Mandiri Sekuritas. Untuk biaya awal bukan akunnya itu murah sih, cuma 100.000. Jadi nanti kalau yang di Jogja sini dekatnya tuh mungkin di Tugu itu nanti bilang aja mau buat akun saham, nanti syaratnya tuh pokoknya punya rekening, terus nanti tanda tangan pakai materai itu, beli materinya 3, sekitar 3 atau 4 kalau nggak salah. Nah, jadi di sini kita akan belajar mengenai analisis fundamental saham. Nah di saham itu kita tuh nggak cuma asal beli, oh aku pengen saham A berarti aku beli saham A, aku pengen saham B beli saham B, itu enggak. Jadi di situ kita juga harus mengenal apa itu analisis fundamental, atau ya gambarnya tuh kita bisa baca laporan keuangan itu secara secara ringkas lah. Kalau yang ribet-ribet kan susah, jadi kita secara ringkas itu ada di Bisnis itu ada kayak gambaran singkat mengenai laporan perusahaan. Kalau misalnya nanti di laporan keuangannya itu minus, mungkin di Bisnis langsung ketampil minus, misalnya minus 100 miliar berarti minus 100. Nanti kalau misal surplus atau untung, nanti misalnya untung 100 miliar berarti minusnya 100 tanpa ada embel-embel minus di depannya. Nah, apa itu fundamental? Nah, fundamental ini menunjukkan kinerja masa lalu. Terus yang kedua itu menunjukkan data keuangan makroekonomi. Terus yang ketiga itu dengan analisis fundamental ini kita bisa tahu apakah suatu saham itu cocok untuk investasi jangka panjang atau enggak. Terus selanjutnya, nah, memilih saham yang bagus dari sisi fundamental itu kita berarti harus memilih perusahaan yang selalu bertumbuh. Terus yang kedua, pilihlah perusahaan yang utangnya kecil, dan yang ketiga itu pilihlah perusahaan yang saat ini itu harganya masih murah. Nah, pilih perusahaan yang bertumbuh itu misalnya dilihat indikatornya dari pendapatan, laba operasional, laba bersih, aset, modal, dan tentunya harga saham tersebut. Nah, untuk rasio yang digunakan untuk fundamental analysis itu yang pertama ada rasio profitabilitas. Ya, di dalam rasio profitabilitas ini ada net profit margin atau NPM, yang rumusnya itu laba bersih dibagi penjualan bersih. Terus yang kedua itu ada ROE, yang rumusnya itu laba bersih dibagi total modal. Dan yang selanjutnya itu ada return on asset atau ROA, yang rumusnya itu laba bersih dibagi total aset. Nah, rasio profitabilitas ini berguna untuk melihat tingkat pengembangan perusahaan. Yang ROE tadi fungsinya itu tingkat pengembalian terhadap modal perusahaan, menunjukkan tingkat pengembalian atas modal perusahaan. Satunya itu dalam persen, makin besar persen itu semakin bagus. Terus yang kedua itu ada return on asset atau ROA, yakni tingkat pengembalian terhadap aset perusahaan, menunjukkan tingkat pengembalian atas aset perusahaan. Satuan dalam persen, makin besar makin bagus juga. ROE lebih sering digunakan daripada ROA karena dalam aset terhadap utang terdapat utang yang merupakan dana pihak eksternal. Nah, yang saya itu ada net profit margin atau NPM. Nah, NPM ini menunjukkan tingkat keuntungan bersih perusahaan, satunya juga dalam persen. Semakin besar persennya juga artinya semakin bagus. Nah, untuk memilih perusahaan yang kalangan kecil, kita bisa menggunakan rasio solvabilitas. Ini pakai debt to equity ratio atau DER, yang rumusnya adalah total hutang dibagi total modal. Nah, rasio solvabilitas ini berguna untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh utang perusahaan.
Bisa juga untuk melihat seberapa besar utang yang digunakan perusahaan dibandingkan dengan modal atau dana milik perusahaan sendiri. Seperti ini kita ada contoh seperti PT Adaro LBTBK untuk tahun buku 2015 dia mempunyai operating profit marginnya sebesar 12,36%, net profit marginnya 5,68%, ROE-nya 5,32%, ROA-nya 2,56%, DER-nya 0,91% dan book value-nya 1,236. Nah, untuk faktor yang menggerakkan harga saham seperti saham itu akan naik itu yang pertama ada valuasinya yang masih murah, dua ya prospek bisnis yang bagus, yang ketiga informasi yang berdampak positif ke perusahaan seperti tadi ada laba, penjualan, aset dan modalnya selalu meningkat, terus ekspansi bisnisnya juga terus melangkah maju, terus dapat tambahan modal, terus makroekonominya menguntungkan bagi perusahaan. Nah, untuk selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai candlestick dan analisa teknikal. Jadi kan kalau jual beli saham itu kan biasanya kalau kita mau beli atau mau jual kita melihat grafik kenaikan dan penurunan harganya. Nah, untuk contoh analisa teknikal, nah grafiknya seperti ini namanya candlestick. Jadi candlestick itu bentuknya tuh kotak-kotak kayak gini ya, ada yang panjang, ada yang pendek tergantung harga di hari tersebut. Ini contohnya aku pasti pakai contoh dari Bank Syariah Indonesia. Untuk candlesticknya seperti ini. Jadi candlestick ini merupakan indikator yang memberikan informasi pergerakan suatu harga dalam periode tertentu atau time frame. Jadi seperti ini kan time frame-nya harian. Jadi tiap satu hari dia membuat satu candle gini. Bisa juga nanti time frame-nya itu bulanan. Jadi setiap satu bulan itu diakumulasikan menjadi satu candle. Atau bisa juga ini ada harian, mingguan, dan bulanan. Kalau bulan juga bisa seperti ini nanti. Kalau biasanya kita jual beli saham, misalnya cuma kita mau jual sekarang, mau beli sekarang terus jual ya minggu depan, kita cukup melihatnya di candle harian. Kalau misalnya kita buat investasi jangka panjang, berarti kita lihatnya di candle bulanan. Soalnya itu akumulasi dari satu bulan itu dan beberapa bulan lainnya. Nah, kenapa candlestick ini penting untuk dipahami? Yang pertama, kita tuh dari candlestick ini kan kita bisa mendapatkan informasi mengenai pergerakan harga, mulai dari harga pembukaan, harga penutupan, terus ini high and low-nya. Jadi kalau yang di atas itu high, kalau di bawah itu harga low pada hari itu. Nah, terus dari bawah itu indikator yang dapat dikombinasikan dengan indikator lain seperti ada moving average atau MA, ada RSI, trend line, Fibonacci, dan klasik chart pattern yang membantu trader untuk menentukan waktu untuk open buy dan open sell. Terus yang ketiga itu candlestick menjadi patokan dalam early signal dari penentuan pergerakan arah harga, baik itu uptrend atau bullish atau downtrend atau bearish. Nah, untuk bullish trendnya sendiri itu terjadi karena pasar sedang mengalami tren naik. Nah, ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti berita, fundamental analisis, dan technical analisis. Bullish trend adalah harga selalu membuat higher high baru serta tidak boleh membuat lower low baru. Nah, gambarnya bullish trend itu seperti ini ya teman-teman. Jadi dia tuh candlenya tuh naik terus ke atas. Terus untuk yang bearish trend atau correction atau down, nah tren turun atau bearish ini merupakan kondisi di mana market sedang mengalami penurunan atau kebalikan dari bullish trend. Penurunan ini juga dialami oleh beberapa faktor yang sama dengan bullish trend seperti ada fundamental, teknikal, dan juga berita. Ciri-ciri tren yang sedang mengalami bullish adalah harga selalu membuat high low dan lower low yang baru. Jadi itu nanti kayak turun gunung gitu lah, kayak nanti turun terus naik dikit lagi, turun lagi, terus naik dikit lagi, terus turun lagi. Nah, untuk selanjutnya itu ada sideways trend.
Ya sedis itu artinya ya cuma kayak pegunungan gitu loh, kayak naik turun, tapi apa ketinggian dan kerendahannya itu masih sama. Nah untuk support dan resisten, untuk titik support itu ada titik yang di atas, misalkan ada 2 gunung, terus di atasnya kayak ada garis gitu, itu namanya support. Apa itu namanya resisten. Terus kalau yang di bawah itu namanya support atau area bawah, resisten itu area atas. Nah contohnya seperti ini, jadi yang resisten itu di bagian atas, kemudian support itu yang di bagian bawah. Nah ini untuk jenis-jenis candlesticknya itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada candle bearish dan bullish, yang kedua ada candlestick pattern, yang ketiga itu hammer dan hangman, yang keempat ada inverted hammer dan shooting star, yang kelima itu ada marubosu, terus yang keenam itu ada morning star dan evening star, dan itu ada bullish engulfing dan bullish engulfing. Terus yang kedelapan ada tweezer top dan tweezer bottom. Nah untuk candlestick bullish dan bearish itu, kalau bullish itu biasanya warnanya itu hijau, atau kalau di aplikasi ini warnanya itu biru. Terus kalau yang bearish atau yang selalu melakukan penurunan itu biasanya itu candlenya itu warna merah. Ini ada satu biasa mengenai candlestick doji. Jadi kemungkinan pembalikan di adanya doji akan meningkatkan presentasinya jika yang pertama itu candlestick selanjutnya mengonfirmasi potensi pembalikan doji, yang kedua pasar mengalami kelebihan rupiah atau penjualan, yang ketiga pasar tidak memiliki banyak doji. Kalau ada banyak doji pada daerah tertentu, kita tidak perlu menganggap munculnya doji yang baru ini sebagai pengembangan yang signifikan. Biasanya doji yang ideal mempunyai harga open dan close yang sama. Tadi ada beberapa fleksibilitas tentang aturan ini. Harga open dan close mengalami bisnis sedikit, garis tersebut bisa dibilang doji. Nah mungkin itu sekian untuk penjelasan mengenai analisis teknikal. Jadi Mas dan Mbak sekalian, mungkin cukup sekian pemaparan materi dan belajar saham kita secara bersama-sama. Terima kasih buat kehadirannya. Semoga broker individu saya tentang saham ini bisa membantu Mbak dan Mas sekalian untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai apa itu saham, apa itu pasar modal, dan berbagai analisis teknikal dan fundamental yang ada di dalamnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.